Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani. Ketemu dengan saya Rizali Ansar, dan pada video podcast kali ini kita ketemu dengan sahabat tani di sini yang bakalan sharing pada Anda semuanya bagaimana perawatan tanaman pada saat musim kemarau. Dengan Mas siapa nih? Mas Hadri. Oke, dengan Mas Hadri. Dari mana nih? Dari Desa Dango. Dari Desa Dango. Nah, Mas Hadri udah nanam apa aja nih? Nanam cabai aja ini sekarang. Oke, nanam cabai aja. Ya. Dan populasi tanamannya ada berapa nih? Populasi tanamannya ada 6.000. Populasinya 6.000. Oke. Terus usia tanamannya berapa nih? Usia tanaman sekarang sudah 11 bulan. Udah dapat petikan berapa nih? Berapa kali petik nih dari 11 bulan ini? Sudah petikan yang ke 30 kali. Petikan 30 kali, dan totalnya dapat berapa nih dari 30 petikan tersebut? Total semua sudah dapat 5.400 kg. Wow, Dari 5.000. 30 kali itu. Oke, dari 30 kali petikan itu sudah dapat 5.400 kg. Ya. Berarti 5,4 ton berarti ya? Ya. Wah, mantap nih ya sahabat tani semuanya. Padahal musim kemaraunya ekstrim loh, tapi masih bisa berproduksi dan sudah menghasilkan 5,4 ton dalam 30 kali petikan. Tapi boleh tahu terakhir petikan dapat berapa nih? Kemarin terakhir petikan dapat 270 kg. Dapat 270 kg di petikan terakhir, padahal panas ekstrim gitu ya. Iya, benar. Wah, mantep banget nih. Nah, langsung saja nih kita pengen tahu kira-kira apa aja sih kira-kira tipsnya atau triknya bagaimana perawatan tanaman ini pada saat musim kemarau. Ya, intinya musim kemarau ini ya kita perlunya air lah. Perlu air Untuk Oke. penyiraman. Untuk penyiraman. Kenapa air kok penting banget? Ya kan cuaca panas kayak gini kan, perlu air untuk siram lah. Oke. Lalu trik-trik pengairan atau penyiramannya bagaimana nih yang Anda terapkan pada lahan Anda ini? Kalau lahan kita ini menggunakan irigasi lah. Oke, menggunakan irigasi. Ya irigasi tetes apa? Oke, menggunakan irigasi tetes. Tapi yang ditanam di dalam mulsa itu. Oke, jadi irigasi tetesnya atau selangnya itu kan dimasukkan ke dalam mulsa. Ya. Kemudian di sana mungkin sudah ada di dalam bedengannya begitu, di Ya, dalam sudah. mulsa di bedengannya tersebut. Terus setelahnya gimana nih? Kita di sini metode penyiramannya menggunakan mesin Alkon. Oke, mesin Alkon berarti ya. Ya. Terus gimana tuh? Terus kita harus tahu dulu untuk pengeluaran air di mesin kita berapa per menitnya. Emang berapa per menitnya nih? Kalau di mesin kita ini keluar per menitnya sekitar 55 liter Oke. per menit. Anda pakai Alkon dan sudah dikalibrasi mungkin ya. Ya. Jadi udah ketahuan ternyata per menitnya adalah 55 liter. Ya. Terus gimana tuh? Terus untuk menyiram satu biddingan itu untuk 150 batang kita memerlukan waktu kurang lebih 6 menit untuk mencapai 1,5 liter per pohon. Oke, tapi boleh tahu nggak ketemunya 1,5 liter per pohon itu caranya seperti apa? Ya caranya kan kemarin kita sudah menghitung di aplikasi penyiraman tanaman. Jadi kita tahu untuk tanaman ini berapa perlunya kan. Jadi sudah kita hitung. Terus ketemunya 1,5 liter per pohon. Jadi 150 pohon membutuhkan waktu 6 menit. Oke. Biddingan. Berarti pada dasarnya kita dalam penyiraman itu juga nggak bisa ngasal berarti ya? Ya nggak bisa ngasal-ngasal. Artinya bukan dalam arti kan kita kita ngasih nyiram tanaman dengan cirit seperti itu, kemudian berharap tanamannya bisa tumbuh seperti itu, nggak bisa seperti itu ya? Nggak bisa. Apalagi musim kemarau seperti sekarang ini. Emang kalau misalnya nih kalau kita nyiram ngasal dengan kondisi kemarau kayak gini, dampak atau risikonya seperti apa sih? Ya risikonya kalau kita nyiram ngasal kan sedikit airnya. Terus langsung menguap, belum diserap tanaman sudah habis dimakan matahari sudah panas. Berarti matahari bisa makan air juga ya? Oke, jadi untuk memastikan tanaman mendapatkan air, kita akhirnya nggak bisa ngasal dan benar-benar harus terukur, berarti begitu ya? Ya harus. Nah lalu itu kan soal pengairan nih. Ya. Nah pada saat musim kemarau juga kan mungkin yang jadi pertanyaan orang-orang atau kebanyakan orang nih juga kan selain dari air adalah soal pupuk. Dan sebelum kita membahas pupuknya apa aja nih gitu kan, kita pengen tahu dulu metode aplikasi pupuknya itu seperti apa sih? Kalau metode yang kita gunakan sekarang ya tetap kita tugal. Tetap ditugal. Ya. Oke, menarik. Sementara kan kita tahu kalau ditugal itu kan kebanyakannya pada saat musim hujan. Ya. Ini kemarau ditugal nih. Ini kok kenapa sih seperti itu? Kan kita sudah ada selang irigasinya. Heeh. Jadi air cukup.
untuk melarutkan pupuk itu. Oke. Berarti kalau misalnya kita tidak memiliki sistem yang seperti ini, Ya. kemudian pupuknya ditabur, Ya. emang gimana tuh? Apa yang terjadi tuh? Yang nggak cocok itu, ya sebaiknya dikocor aja. Oke. Jadi artinya kalau memang menerapkan seperti ini maka silahkan ditabur begitu Ya, ya. Tapi silakan. kalau misalnya kita tidak menerapkan seperti ini, ya mending dikocor aja Dikocor sekalian aja. gitu ya. Oke. Nah, lalu pada saat musim kemarau di sini, kira-kira pupuk yang Anda berikan pada tanaman ini pupuk apa aja nih? Saat ini masih menggunakan 16-16 sama Yaramila Winner Di mix berarti ya? di mix. Punya perbandingan khusus nggak? Misalnya perbandingan 1:1, misalnya separuh-separuh, atau perbandingan gimana gitu? Itu perbandingannya gimana? Ya kalau biasanya 1:1 lah. Oke, 1:1 ya. Dengan di mix tersebut, kemudian metode aplikasinya kan tadi Anda nyebut nabur nih. Iya, ditabur. Naburnya itu seberapa banyak sih per lubang taburnya atau per tanamannya begitu? Per lubang pemupukan kita kurang lebih menaburnya sekitar 30 gram. 30 gram, berarti Per 3 lubang. sendokan berarti ya? Ya. Oke, per lubang. Per Lubangnya lubang tuh pupuk. ditaruh di per tanaman atau di mana nih? Di tengah biddingan. Oh, di tengah bedengan. Ya. Oke. Terus interval pemupukannya berapa lama sekali nih? Ya kalaunya bisa 1 bulan sekali lah. 1 bulan sekali tabur lagi. Tabur lagi Oke. biar awet kan. Oke. Selain dari pupuk tabur kan itu yang saat ini perawatannya kan, ada nggak pemupukan lain selain dari pupuk tabur yang diberikan? Paling nutrisi disemprot dari atas kayak MKP, ya biasa di mix sama Ambition kan, sama insektisida atau fungisida lain lah. Oh, jadi aplikasinya biar sekali jalan begitu Ya berarti. sekali jalan. Oke. Tadi Anda sebut tadi kan insek nih. Ya, Kenapa kok aplikasi insek juga penting pada saat musim kemarau? ya biasanya di musim kemarau ini untuk hama ya parah lah. Berarti Macam lebih parah daripada lebih- musim hujan gitu Ya ya? lebih parah daripada musim hujan. Kumpul semua di musim kemarau ini. Lebih banyak menyerang pada saat musim kemarau gitu ya hama ya. Tapi pernah nggak Anda meneliti kenapa kok hama malah lebih banyak musim kemarau dibandingkan musim hujan? Nah itu belum tahu kita. Belum tahu, tapi sepengalamannya memang banyak kayak gitu ya. Pengalamannya Oke. lengkap musim kemarau ini. Itu aplikasi pemupukan berarti kan dicampur sama insek nih. Ya. Mungkin campur juga sama asam amino nih. Ya. Nah, boleh di-sharing nggak itu interval aplikasinya berapa lama sekali begitu? Ya Sabtu Minggu 2 kali lah biasanya. Seminggu 2 kali. Ya. Oke, hari apa dan hari apa punya jadwal khusus nggak? Ya enggak juga. Yang penting seminggu 2 kali begitu ya. Seminggu 2 kali. Tapi boleh di-sharing nggak dosis aplikasi yang Anda pakai untuk MKP-nya mungkin berapa? Kemudian asam aminonya berapa begitu? Kemudian insek yang dipakai mungkin apa aja begitu? Nah, dan ukuran atau dosisnya berapa? Biasanya kalau dalam sekali semprotnya. Kalau biasanya MKP menggunakan 4 sendok makan. Oke, 4 sendok makan berarti kurang lebih sekitar 35 sampai 40 gram berarti ya. Kurang lebih. Oke, kemudian asam amino. Kalau Nah, asam aminonya 30 mil oh, per 30 16 liter. 30 mili berarti ya. Ya. 30 mili berarti sampai 6 sendok berarti ya. Kan tutupnya itu 30 mil Oh, sudah. oke. Sudah dikalibrasi berarti ya bahwa kalau satu tutup itu 30 mili berarti. Ya. Oke, cuman 2 itu aja berarti anunya untuk musim kemarau yang tanaman generatif seperti ini. Ya. Oke, itu MKP nih. Kemudian untuk insek tadi pakai apa nih? Oh, insek ya kan tergantung hama penyakitnya apa. Yang banyakan menyerang apa nih? Kalau untuk sekarang yang banyak menyerang lalat buah sama kutu kebul. Biasanya untuk mengendalikan lalat buah itu apa yang bisa dipakai? Kemudian untuk mengendalikan kutu kebul apa biasa dipakai? Ya macam-macam. Kalau nggak mempan yang produk ini kita cari produk lain. Oke, boleh dikasih contoh nggak untuk menghadapi lalat buah biasanya pakai apa? Biasanya pakai Maestro, Mm-mm. Bionic kayak itu. Untuk kutu kebulnya apa biasanya? Kalau untuk kutu kebul biasa insektisida Agus Mm. atau Pegasus. Oke, Agus atau Pegasus berarti Diaventuron berarti Iya, ya? Diaventioron. Diaventuron. Tapi setahu saya yang namanya Diaventuron itu kan bukan cuma kutu kebul aja, tapi bisa juga menyerang hama trip. Ya, bisa. Biasanya gini, di dalam kita aplikasi pestisida terutama insektisida, kan kalau itu diaplikasikan secara terus-menerus, nah dikhawatirkan akan terjadi resistensi atau kekebalan hama. Ya. Anda punya manajemen sendiri nggak untuk mencegah kekebalan pada hama tanaman Anda ini? Ya biasa kita di rolling. Seperti Dengan- apa tuh?
di rolling sama produk lain lah. Jangan produk itu aja yang tetap. Boleh kasih contoh nggak? Misalnya apa nih? Misalnya yang murah-murah aja kita kayak seperti Apidor, Winder gitu. Jadi di rolling yang terutama beda bahan aktif nih ceritanya. Lalu dari pengalaman Anda pernah nggak menemui kesulitan dalam menghadapi hama? Alhamdulillah untuk saat ini masih bisa kita kendalikan asalkan kita menggunakan insektisidanya dengan benar. Oke, menggunakan insektisidanya dengan benar berarti ya. Yang dimaksud dengan benar itu seperti apa sih? Jangan melebihi anjuran yang ditetapkan itulah. Oke, jangan melebihi artinya jangan overdosis begitu ya. Jangan. Nah, kemudian apa lagi nih? Harus rutin perawatan. Berarti harus dijadikan rutinitas berarti ya. Tapi kalau boleh tahu di sini dalam dalam perawatan Anda lakukan sendiri atau perlu bantuan orang lain nih? Kalau biasa kita masih lakukan sendiri aja. 6.000 tanaman ini berarti masih lakukan sendiri nih? Masih lakukan sendiri. Paling kita panen lah yang panen memerlukan tenaga kerja berarti. Oke. Tapi kalau boleh tahu kan 6.000 tanaman masih dirawat sendiri nih, terutama penyemprotan hama dan juga penyakitnya di sini. Emang manajemen waktunya seperti apa sih? Kalau waktu penyemprotan biasa kalau nggak pagi sore lah. Kalau pagi biasa jam 9 tuh sudah selesai lah. Oke, jam 9 udah selesai. Emang berapa lama sih biasanya waktu penyemprotan dari awal Anda turun ke lapangan sampai selesai jam 9 itu biasanya berapa jam nih nyemprotnya? Biasa paling 2 jam lah, 2 jam setengah lah. 2 jam setengah selesai. Emang berapa tangki nih? Ya kurang lebih 10 tangki lah. 10 tangki selesai 2 jam? Selesai. Oke, caranya gimana nih? Berarti kan gini, 2 jam menarik nih kan 2 jam nih. Selesainya jam 9. Nah, berarti kalau dihitung 2 jam berarti Anda turunnya mulai penyemprotan ini paling nggak jam 6 pas setengah 7 nih udah mulai turun nih ceritanya, atau bahkan jam 7 nih selambat-lambatnya kan begitu. Nah, metode penyemprotan atau cara penyemprotannya seperti apa sih kok bisa selesai dalam 2 jam begitu? Ya seperti biasa, jangan banyak istirahat gitu kan. Kalau cepat selesai baru kita istirahat ya terserah lagi kalau sudah selesai. Berarti ceritanya mending capek dulu gitu kan, tapi penting selesai gitu kan. Dan itu dilakukan seminggu berapa kali? Ya paling sedikit 2 kali seminggu. Paling sedikit 2 kali seminggu. Kan tergantung musim kan. Kalau musim hujan bisa 3 kali seminggu. Oh, oke. Berarti kalau musim hujan berarti dipersering nih ceritanya. Tapi kalau musim kemarau bisa 2 kali seminggu berarti. Cukup 2 kali aja. Oke. Lalu ada tips-tips lain nggak dalam perawatan tanaman ini juga pada saat musim kemarau supaya sahabat tani mungkin yang baru belajar nih gitu kan juga bisa menghadapi situasi ekstrim seperti ini? Ya, yang penting ya mau belajar. Kalau tidak tahu kan bisa bertanya sama teman-teman. Nggak usah gengsi gitu. Oke, nggak usah gengsi. Boleh ceritain nggak gengsi yang nggak seperti apa nih? Kan kebiasaan kalau yang gengsi itu yang petani yang tua-tua gengsi nanya sama yang milenial yang muda-muda ini. Berarti nggak mesti ditentukan sama umur juga ya? Mesti. Tapi dari tadi kan belum diceritain nih, emang pengalaman Anda bertani sejak tahun berapa sih? Kalau untuk bertani baru sekitar 3 atau 4 tahun lah. Oh, berarti baru 3-4 tahun aja berarti ya? Samain tahun ini. Oke, berarti yang penting mau bertanya dan juga jangan gengsi begitu ya? Jangan gengsi, kan terus belajar. Kan kegagalan itu adalah pelajaran yang bagus untuk kita. Dari mana kegagalan itu yang harus kita belajar terus. Oke. Dan kegagalan boleh belajar dari diri kita dan juga boleh belajar dari kegagalan orang lain begitu ya? Bisa. Jangan kalau gagal langsung berhenti. Oke, yang nggak dapat apa-apa. Oke, benar. Oke. Dan ada satu tambahan lagi nih gitu kan yang mungkin banyak banget juga orang mempertanyakan gitu kan soal modal. Nah, katanya ya iyalah gitu kan dia dapat panen banyak. Lah kan modalnya gede gitu kan. Setuju nggak Anda? Ya tidak juga. Kenapa tuh? Ya kan kalau kita bertani ini disesuaikan aja kemampuan kita tanam berapa, modal kita ada berapa. Jangan nggak sesuai lah, modal sedikit mau nanam langsung banyak, nah itu jangan. Emang resikonya kenapa kalau modal sedikit langsung nanam banyak? Ya kan kalau belum ada ilmu pengetahuannya tentang itu, jangan langsung itulah, sedikit-sedikit dulu. Yang penting belajar dulu berarti. Yang penting belajar dulu. Kalau untuk pemula ya 1.000 pohon lah cukup. Jangan langsung 5.000 kan. Kita ilmunya nggak tahu belum. Jadi takutkan kalau jong. Bener. Kan gini juga banyak orang yang kadang terlena dengan keberhasilan. Dia sudah nyoba tanam 1.000 kemudian berhasil nih gitu kan banyak. Akhirnya dia lupa diri kemudian akhirnya wah belanja segala macam tanpa lupa menabung gitu kan. Nah lalu menurut Anda penting nggak menabung itu? Ya penting untuk menabung itu.
menabung itu menurut Anda yang paling penting untuk apa dulu nih yang perlu ditabung dalam usaha tani? Modal kedepannya nanti lah kita bertani lagi kan. Nggak usah mengikuti gengsi kan, ada duit segini apa beli ini beli itu, nggak usah. Yang penting kita nabung, yang penting untuk usaha tani dulu mungkin. Usaha tani dulu. Boleh mungkin belikan pupuk dulu, masukin gudang dulu gitu ya Bisa. berarti. Kemudian beli insek atau beli fungi, masukin gudang dulu gitu Bisa. kan. Sehingga kalau itu udah tercukupi musim selanjutnya, kita sisanya boleh kita mau pakai buat apapun nggak apa-apa Ya, gitu nggak kan. apa-apa. Yang penting musim selanjutnya sudah aman begitu ya. Kalau bisa ya untuk nambah lahan lah. Oke, jadi kalau bisa juga nabung untuk nambahin lahan gitu ya. Ya. Sehingga yang tadinya 1.000 mungkin bisa jadi 2.000 mungkin ya, bisa jadi 3.000 gitu ya. Ya. Selain dari ilmunya juga udah nambah, lahannya juga nambah begitu kan. Jadi ya sahabat tani semuanya, intinya di sini yang saya rangkum dari podcast kita di sini ya, yang pertama adalah menghadapi musim kemarau ini, yang pertama adalah air. Karena kalau misalnya percuma kalau kita ngasih pupuk apapun, ngasih nutrisi apapun, ternyata minumnya nggak ada kan begitu. Ya, benar. Yang paling penting itu adalah airnya tercukupi dulu. Dan juga menurut Mas Hadri di sini kesimpulannya adalah air itu juga nggak bisa sembarangan kita ngasih. Ada perhitungannya sendiri, nggak bisa kita cerit-cerit gitu kan ngarep hasil banyak, nggak bisa kan begitu. Semuanya juga ada perhitungannya begitu. Dan kemudian juga tadi disebutkan juga bahwa di dalam perawatan kalau bisa kita kerjakan sendiri dulu kan begitu. Kerjakan sendiri dulu. Kecuali memang udah nggak mampu lagi, baru mungkin nyuruh orang lain kan begitu juga. Ya. Dan yang terakhir juga terkait dengan manajemen keuangan begitu kan. Nah, manajemen keuangan tadi kan kata Mas Hadri juga bahwa kalau kita misalnya modalnya terbatas dan ilmunya juga belum banyak, jangan boro-boro langsung nanam banyak begitu kan. Kita coba nanam 1.000 dulu sambil kita pelajari, kita alami sendiri dulu kan begitu. Kalau sudah feelingnya dapat, kemudian ilmunya juga udah dapat, kemudian uangnya juga lebih banyak lagi, nah baru boleh nambah lahan. Ya. Nah, setelah nambah lahan, lahannya tambah banyak, mudah-mudahan nanti hasilnya jadi lebih banyak. Ya. Begitu, amin. Nah, terima kasih kepada Mas Hadri udah mau hadir di podcast Tani, mudah-mudahan bermanfaat. Dan itu sahabat Tani semuanya, podcast kita dengan Mas Hadri. Kita ketemu lagi pada podcast Tani selanjutnya. Mudah-mudahan bermanfaat dan saya akhiri videonya dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.